Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Ibadah 2 rakaat baru saja usai kulaksanakan. Pun begitu dengan Al-Quran yang baru saja selesai kulafalkan. Berharap ada setitik ketenangan yang kuraih dari sana. Samar terdengar suara ketukan pintu. Namun ragu sepertinya akan hadirnya tamu di waktu yang kurang tepat ini. Bergeming, aku memilih untuk tetap menunggu. Menajamkan telinga untuk melerai ragu. Namun kembali, ketukan itu terdengar dan kini gelombangnya semakin jelas. Siapa gerangan yang bertandang sebagai ini? Bahkan mentari pun masih enggan menampakkan biasnya. Lirihku di kedalaman kalbu. Gontai, kulangkahkan kaki menghampiri daun pintu. Gamang kusingkap tirai di sebelahnya untuk memastikan siapa yang berdiri di depan sana. Nampak Bang Fatih tenggam dengan meneguk kepala, memasukkan kedua telapak tangan dalam saku celana. Dari gurat di wajah biasnya, jelas terlihat akan pilu yang coba dilebur sia-sia. Enggan sebenarnya hati ini untuk menerima kehadiran Bang Fatih. Namun aku memilih menepi, berdamai dengan bara. Begitu pintu lebar terbuka, tersungging seulas senyum penuh karisma yang dia hadirkan untuk menyambut masam wajah sang permaisuri. Mungkin dia pun tahu di mana letak kesalahannya. Gemetar ku sambut tangan kekar itu, penuh takzim mencium bagian punggungnya, sebagai bukti bakti seorang istri pada suami. Berat berusaha ku tekan buliran air yang telah menggenangi permukaan netra. Berusaha tetap tegar, meski berdiri di atas rangkaian duri. Assalamualaikum, Neng, ucap Bang Fatih gamang, meski jelas terlihat binar dari balik sorot netranya. Dalam, ku hela nafas lantas berlahan melepaskan. Berusaha menyejukkan kombaran di kedalaman sana. Waalaikumsalam, Bang, lirihku, tersenyum masam, berlaku tenang di balik kebesaran murka. Boleh abang masuk? Tanya Bang Fatih tersenyum menggoda. Namun entah mengapa, terasa semakin menyiksa. Bukankah dia sang tuan di rumah ini? Mengapa kini harus hadir bak seorang tamu? Batinku sedih, tertunduk pilu. Neng, kenapa? Tanya Bang Fatih lirih. Lembut membingkai wajahku. Pahit ku telan getir saliva. Sedih, sungguh baru kurasa kala berbagai raga dengan wanita lain tidaklah semudah yang dikira. Neng, masuk dulu yuk, ajak Bang Fatih merengkuh bahuku mesra. Sungguh indah kala lelaki itu membimbingku duduk di atas kursi, sementara dirinya memilih bersimpuh sembari lembut mengelus lututku. Andai waktu seperti ini bisa selamanya ku nikmati. Andai keindahan ini nyata tanpa harus terbagi. Andai sakinah ini hanya milik berdua. Sungguh, kurasa tak akan ada duka yang mampu menyapa. Terisa, aku mulai mengiba pada sang pujangga
hingga lengan itu erat tak henti memelukku mesra. Sungguh, rindu ini jelas terasa sebagai pengantin baru yang harus terpisah lama. Sakit ini pun nyata sebagai seorang madu yang harus direla mengalah untuk mendapatkan haknya. Bahkan, hujatan itu tak henti menggema, memenuhi rungu atas apa yang melekat pada diriku. Maaf kalau abang baru bisa datang ke sini, sayang. Berkali-kali abang berusaha menghubungi, tapi ternyata nomormu tidak aktif. Lirihnya lembut, mengusap lelehan dari netraku. Rapat, ku pejamkan mata, berharap mampu menahan segala umpatan. Namun nihil, aku tak mampu terus memenjarakannya meski hanya satu kata. Menghubungiku untuk apa? Bahkan panggilanku telah ratusan kali tak kau terima. Apa kau tahu betapa berat hari yang harus kulalui, Bang? Apa kau tahu betapa kejam hujatan demi hujatan itu tajam menyapaku setiap hari? Apa kau juga tahu betapa lelahnya diri ini menjadi seorang istri? Kemana saja kau selama ini, Bang? Hampir 30 hari kau tinggalkan aku. Tertatih sendirian menghadapi kejamnya dunia. Entah bagaimana caraku menghadapi semua itu. Sepertinya tak sedikit pun kau ingin peduli. Aku hancur, Bang. Sendirian. Dan kau di mana? Teriakku putus asa. Tak henti memukul keras lengannya. Apakah ini yang dinamakan pernikahan? Kemana semua janji yang selama ini kau ucapkan, Bang? Bukankah dulu tak henti kau dengungkan akan adil yang mampu kau lakukan? Lantas, mengapa kini tak setitik pun kudapatkan? Imbuhku tak henti mencerca, meluapkan segala amarah yang selama ini kutahan sendirian. Maafkan aku, Neng. Sungguh, aku minta maaf atas segala perilakuku yang sangat menyakiti dirimu. Aku pun sangat ingin mengetahui kondisimu. Tapi tak semudah itu dapat kulakukan, tuturnya lirih, erat menggenggam tanganku. Mengapa? Apa karena tak kau dapatkan izin dari istrimu itu? Bukankah aku juga istrimu, Bang? Meski aku datang jauh setelah dia bersamamu, tetap saja aku ini ada dan berhak mendapatkan apa yang telah menjadi ketentuannya. Tandasku tajam, keras menepis tangannya. Aku tahu dan juga sangat mengerti akan apa yang memang seharusnya menjadi kewajibanku, Neng. Sungguh. Namun, bila saat ini belum mampu kulakukan secara sempurna, tolong bersabarlah, tuturnya tegas, mencoba kembali meyakinkanku. Terakhirnya, aku tak percaya akan apa yang terlontar dari mulutnya. Sambar. Untuk apa? Untuk hak sebagai seorang istri yang tak terpenuhi? Atau untuk janji yang kau ingkari? Bukankah dulu kau kokoh berdiri dengan keyakinanmu? Jumawa mengatakan akan kemampuan berlaku adil. Lantas mengapa kini kau memintaku untuk terus bersabar? Lontarku gusar, tak terkendali. Nafas memburu juga dada yang membuncah, menandakan akan besarnya amarah yang berhasil tersurut di kedalaman sana. Panjang, Bang Fatih mencoba mengatur ketukan nafas. Lembut membingkai wajahku, berusaha menekan murka dari diriku. Maafkan abang, sayang. Aku janji akan meredakan semuanya secepat yang ku bisa. Tolong percayalah, lirih Bang Fatih, lekat menatap manik mataku.
Sampai kapan, Bang? Bahkan aku pun tak yakin masih mampu melanjutkan nafasku di tengah kenistaan ini. Mengapa harus kau bawa aku dalam mahlik penuh siksa ini, Bang? Bukankah dulu bahagialah yang kau janjikan? Mengapa kini hanya derita yang kuterima? Ucapku lirih, jauh tenggelam dalam keputusasaan seorang hamba. Tersungging seulas senyum dari bibirnya, sebelum kembali membawa diriku dalam rengkuhan lengannya. Berilah Abang sedikit waktu lagi untuk menjelaskan padanya tentang indahnya poligami, juga memberinya ruang untuk menerima dengan hati lapang. Aku yakin dengan baiknya perangai yang dia miliki, mampu membuka lebar tangannya dan menerima keberadaanmu, Neng. Percayalah, waktu itu akan tiba, tandasnya yakin, dengan memberikan tekanan dari setiap katanya. Kuat aku menggeleng dengan darah yang semakin deras, memperjelas akan lelahnya diri ini untuk melanjutkan langkah. Abang mohon bersabarlah sebentar lagi. Abang janji akan datang mengunjungimu setiap hari. Entah bagaimanapun caranya, Abang akan hadir ke sini, Neng. Ungkap Bang Patih tak henti memohon. Lekat, aku menatapnya, mencari kesungguhan yang kembali terucap dari wicara.